Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pajak pertambahan nilai. Perkenalkan, nama saya Handayani. Nama saya Nabila Putri Sabil. Kenalkan, nama saya Alifa Ramadana. Baik, langsung saja. Presentasi yang pertama akan dipaparkan oleh Nadila Putri Sabil. Dipersilakan. Siap ya? Ya, cara pengisian SPT yang pertama adalah data pajak. Next, data pajak yang pertama adalah SPT Induk formulir 1111. Next, SPT Induk formulir 1111 AB. Selanjutnya SPT lampiran 1111 A1. Selanjutnya SPT lampiran 1111 A2. Yang selanjutnya SPT lampiran 1111 B1. SPT lampiran 1111 B2. Dan SPT lampiran 1111 B3. Selanjutnya adalah faktur pajak. Next. Yang pertama, faktur pajak keluaran atau FPK. Next. Next. Dan ada faktur pajak masukan atau FPM. Next. Next. Selanjutnya untuk perhitungan PPN akan dibahas dengan Kak Handayani. Persilakan. Lalu di sini saya akan membahas tentang perhitungan PPN. Yang pertama ada faktur pajak keluaran atas penjualan. Yang pertama adalah dihitung dari jumlah DPP-nya totalnya adalah 512.128. Kemudian untuk menghitung PPN-nya adalah tarifnya 11% dan total. Jadi tarif 11% dikali total DPP sama dengan 56.334.080. Jadi total setelah PPN adalah 512.128 ditambah 56.334 sama dengan 568.462.080. Next. Untuk faktur pajak keluaran yang kedua juga sama perhitungannya dengan faktur pajak keluaran pertama. Next. Ini faktur pajak keluaran 3 juga sama, jumlah DPP-nya 28.750.000, kemudian perhitungan PPN-nya tarif 11% dikalikan dengan jumlah DPP sama dengan PPN-nya 3.162.500. Kemudian total untuk menghitung total setelah PPN-nya sama jumlah DPP ditambah dengan PPN. Jadi totalnya 31.912.500. Next. Ini untuk faktur pajak masukan atas pembelian. Yang pertama, perhitungannya juga sama, jumlah DPP, total jumlah DPP-nya 17 juta. Kemudian perhitungan PPN-nya 11% dikali dengan total DPP, sama dengan hasilnya 1.870.000. Kemudian total setelah PPN-nya adalah total DPP ditambah dengan PPN sama dengan 18.870.000. Next. Untuk perhitungan faktur pajak masukan yang kedua dan ketiga
cara perhitungannya sama juga. Next. Nih, sama ya, perhitungan faktur pajak masukan yang ketiga juga sama. Next. Untuk perhitungan pajak induk, total PPN keluaran selama bulan Agustus yang itu faktur 010 sama dengan 152.870. Kemudian total PPN masukan selama bulan Agustus 2024 B1 dan B2 sama dengan 262.148.899. Lalu dikompensasi dari kelebihan PPN masa pajak sebelumnya adalah 61.925.114. Jadi untuk menghitung total PPN masukan yang diperhitungkan untuk 260.148.899 ditambah 61.925.114 totalnya sama dengan 324.074.013. Jadi total PPN bulan Agustus 2024 sama dengan PPN keluaran dikurangi PPN masukan. Jadi hasilnya adalah minus 171.212.843. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alifa. Dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan pengisian formulir untuk 1111 B3. Untuk 1111 B3, formulir 1111 B3 ini adalah daftar pajak masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Untuk di bagian atas ini bisa diisi identitas PKP, dan untuk masanya itu kita bulan Agustus tahun 2024 PPN-nya senilai 1.870.000. Maka total dari formulir 1111 B2 ini untuk DPP-nya adalah 919.444.506 rupiah. Dan untuk total PPN-nya 96.702.224 rupiah. Itu ada pengisian formulir 1111 B2. Lalu untuk pengisian formulir 1111 B1 yaitu daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP tidak berwujud dari luar daerah kalian. Seperti sebelumnya, untuk bagian atas ini itu diisi identitas PKP. Masanya itu bulan Agustus tahun 2020. Kebetulan bentuknya agak kenal, berarti status normal. Diisi nama penjual BKP-nya. Di sini kita nggak masih tahu cara pengisiannya karena kita tidak ada fakturnya. Jadi untuk langsung diisi nama penjual BKP, lalu diisi nomor dokumen BIP-nya, PIB. Lalu beserta tanggal dan DPP-nya beserta PPN. Untuk total dari formulir 1111 B1, DPP-nya senilai 1.504.483.483 rupiah. Lalu untuk total PPN-nya itu senilai 165.446.675 rupiah. Berikut adalah pengisian
formulir formulir 1111 B1. Bentar. Lalu untuk pengisian formulir 1111 A2, ialah daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Di sini saya akan kasih contoh satu pengisian fakturnya. Yang pertama itu masukkan nama pembeli BKP. Namanya PT Gresik Power Indonesia. NPWP-nya tanggal, DPP-nya, PPN ini 1.411.547.000. Total PPN-nya itu 155.270.170 rupiah. Lalu untuk pengisian formulir 1111 A1. Formulir 1111 A1 itu adalah daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau jika karena kita di sama bulan Agustus tahun 2024 ini tidak ada transaksi ekspor, maka di formulir ini adalah kosong. Untuk pengisian formulir 1111 A2. Pengisian formulir 1111 AB ini adalah rekapitulasi penyerahan dan perolehan dari formulir sebelum-sebelumnya. Untuk 1A, untuk bagian 1A yang A1 itu kita di bulan Agustus. Untuk 1B yang A2 total formulir dari TPP formulir di A2. Lalu untuk PPN jadi total C di poin satu ini adalah total dari DPP-nya faktur pajak kode 010 yaitu senilai 1.389.647.000. Lalu untuk PPN-nya
Rp152.861.170.170. Lalu untuk yang di bagian bagian satu bagian 1C poin 2 ini adalah merupakan total dari faktur pajak kode 02 dan 03, yaitu senilai 21.900.000. Dan untuk PPN nya senilai 2.409.000. Untuk bagian 3 dan 4 ini asal dari pajak dan faktur pajak kode 08. Karena kita tidak ada kode tersebut, maka di sini kosong. Lalu bagian 2A. Yang B1 yaitu diisi, itu adalah total dari formulir B1 senilai DPP-nya senilai 1.553.483 rupiah. Untuk PPN-nya senilai 165.446.475 rupiah. Bagian 2B yang B2 adalah total dari formulir B2 yaitu 919.444.560. Dan PPN-nya senilai 96. Dan PPN-nya senilai 96.702.224. Bagian 2D adalah jumlah perolehan dari 2A, 2B, serta 2C, maka senilai 262.148.899. Untuk bagian 3, bagian 3A itu ton 2B. Bentar. Yaitu senilai 262.148.899. Lalu untuk bagian 2B, untuk bagian 3B poin 1 adalah kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya ialah 61.925.114. Lalu kita ke 3B poin 4, yaitu jumlah dari 3B
3B.1 ditambah 3B.2 ditambah 3B.3, maka senilai 61.925.114. Untuk bagian 3C, jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan dari total dari 3A ditambah 3B.4, maka senilai 324.074.013 rupiah. Untuk DPP A.1 yaitu kosong, untuk DPP poin 1 yaitu senilai 1389647, untuk DPP poin 2 senilai 21900, untuk DPP poin 3 kosong, DPP poin 4 kosong. Dan jumlahnya yaitu 1,14647. Jumlah 1,547 untuk terutang PPN-nya itu kosong. Maka jumlah PPN-nya di poin 1 yaitu senilai 152.861.170. Untuk di poin 2 yaitu 2.409.000. Di poin 3 kosong, di poin 4 kosong, maka total jumlahnya itu 155.270.170. Lalu untuk bagian 2 penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Di poin 1 senilai 152.861.170. Untuk PPN sektor di muka dalam pajak yang sama itu tidak ada. Untuk bagian yang kelima ini poin 5 324.074.013. Untuk poin 1 dikurang, ada mana nih ya? Jadi bingung anjir jelasinnya. Oh nih. Anjir. Ini kendala banget ya. Cut ya, Bill. Cut. Sampai sini. Untuk bagian 2 pada kolom A, diisi jumlah PPN keluaran yang dipungut pada bulan Agustus tahun 2024. Lalu pada kolom C, diisi dengan total PPN masukan yang diperhitungkan. Dari total PPN masukan ditambah dengan kompensasi lebih bayar pada masa pajak sebelumnya. PPN dapat diperhitungkan. Di sini bisa dilihat dari PPN pada masa tersebut terjadi lebih bayar atau kurang bayar. Karena status PPN tersebut adalah normal, maka pada kolom A, dipilih PPN lebih bayar pada butir 2D. Di sini yaitu SPT bukan pembetulan. Lalu pada keterangan oleh di sini dipilih status PKP pasal 9 ayat 4B PPN. Sedangkan pada keterangan diminta untuk yaitu dipilih dikompensasikan ke masa pajak. Untuk bagian
34 atau bagian 34 ini diisi 0 karena tidak ada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri atas pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal dan atas penjualan. Lalu bagian ke-6 untuk kelengkapan SPT dicentang pada keterangan 11 karena formulir tersebut terdapat lampiran SPT masa PPN pada bulan Agustus. Lalu untuk yang terakhir bagian pernyataan centang keterangan tentang bagian PKP karena pembuatan PPN ini tidak dikeluarkan. Lalu mengisi nama kamu beserta tanggal. Di PT tersebut. Oleh Sabil. Silakan Sabil. Ah, Kenapa? Udah kok. Kedengeran kan suara gue? oh, lu langsung mau gua. Ih, nggak kedengeran. Emang gak kedengeran? Iya tadi. Ya udah ulangi selanjutnya gitu. Akan dilanjutkan oleh Sabil gitu. Dari sini ya. Udah nyala belum sih? Udah. Selanjutnya kesimpulan dan saran akan diterangkan oleh Sabil. Jadi kesimpulannya adalah PPN itu pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha kecil tidak wajib menjadi PKP, kecuali memilih secara sukarela. Tarif PPN saat ini sebesar 11% dan dapat berubah antara 5% hingga 15%. Bukti pemungutan PPN adalah faktur pajak, baik untuk pembelian masukan pajak maupun penjualan pajak keluaran. PKP wajib melaporkan SPT PPN setiap akhir bulan sesuai transaksi yang terjadi. Next. Saran, perusahaan harus memahami aturan PPN terkini, memanfaatkan sistem elektronik, dan mencatat transaksi dengan rapi. Usaha kecil perlu menimbang untuk untung rugi menjadi PKP. Kepatuhan pelaporan tepat waktu penting untuk hindari sanksi. Ada lagi? Udah kok. Tutup Kak. Terus stop share screen dulu, Fah. Baru nanti kita Oh penutup. iya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kata-kata dan salah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan gue nggak ngeblank dah. Hmm, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah.
Baik, cukup Kurang tepat, sekian presentasi. Hah? kurang tepat, kata-kata yang kurang tepat gitu mungkin. Gimana tuh? Kata-kata yang kurang tepat dalam penyampaian eh, materi gitu. Penyampaian materi tadi gitu. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang tepat dalam penyampaian dan pemaparan materi. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.